Ketua PTFA SDYPS Lawewu, Ibu Stevi, dan seluruh pengurus PTFA yang sudah bergabung. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDYPS Lawewu, yang kami hormati pengurus paguyuban orang tua masing-masing tingkatan, dan yang kami hormati seluruh orang tua yang telah bergabung pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung di kegiatan Parents School Conference SDYPS Lawewu. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dan diskusi seputar meningkatkan kedisiplinan anak terkait tugas dan penilaian harian. Untuk kita ketahui bersama, mohon memperhatikan hal-hal berikut sepanjang kegiatan kita hari ini. Mematikan mikrofon saat pembicara sedang berbicara. Yang kedua, jika ada pertanyaan pada sesi materi, silakan terlebih dahulu dituliskan di kolom chat. Yang ketiga, pada sesi tanya-jawab, Bapak Ibu silakan menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan saat ingin berbicara langsung kepada pemateri dan berbicara setelah dipersilakan oleh moderator. Yang keempat, kami mohon keaktifan kita semua untuk memberikan umpan balik, jawaban atau konfirmasi di kolom chat jika ada pertanyaan dari pemateri. Sebelum kita masuk ke acara inti kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk kelancaran kegiatan kita. Untuk itu kami mengundang Bapak Ustadz Taufik untuk memimpin kita dalam doa. Disilakan. Baik, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga acara ini mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kepada kami segala keberkahan-Mu atas segala aktivitas yang kami lakukan, khususnya dalam kegiatan Parents School Conference SDYPS Lawewu pada pagi hari ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, rahmatilah dan berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami semua, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami sebagai pendidik maupun sebagai seorang orang tua, berikanlah kemudahan dalam segala urusan-urusan kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah rahmat-rahmat dari sisi-Mu. Allahumma ya Allah, bukakanlah atas segala pintu-pintu kebaikan yang ada di hadapan-Mu, ya Allah. Berikan keberkahan, berikan rahmat, berikan kekuatan, berikan rezeki, serta berikan kesehatan dan keselamatan kepada kami semua. Allahumma ya Allah, lindungilah kami dari segala keraguan-raguan di dalam hati kami, segala duka cita yang ada dalam diri kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu perlindungan daripada sifat lemah dan malas. Allahumma ya Allah, curahkanlah kesabaran dan ketabahan serta keikhlasan kepada kami semua, baik sebagai guru, sebagai orang tua, dalam membimbing dan mendampingi anak-anak kami, ya Allah. Terkhusus menerima segala hasil daripada proses pembelajaran yang telah dicapai anak-anak kami selama setahun terakhir ini, ya Allah, untuk mereka mencapai kenaikan kelas di masa yang akan datang. Allahumma ya Allah, ridhoilah atas segala yang kami lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Taufik yang telah memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di sana aku berdiri.
Baik, Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PTFA SD YPS Lawewu kepada Ibu Stevi Kambe dengan hormat disilahkan. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang saya hormati Pak Lodi dan Bapak Ibu Manajemen SD YPS Lawewu, Bapak Ibu Guru, rekan-rekan pengurus PTFA dan paguyuban, serta orang tua siswa yang saat ini bisa hadir online meet pada pagi hari ini. Puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali meski secara daring. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Edi tadi, dalam rapat ini sekolah mengundang seluruh PTFA dan pengurus paguyuban serta beberapa orang tua wakil dari tiap kelas untuk membicarakan beberapa hal terkait anak-anak kita semua, terutama hal yang menyangkut kedisiplinan mereka menyelesaikan tugas. Untuk seluruh anak-anak kita, siswa-siswi SD YPS Lawewu. Tentunya selain sebagai orang tua, kita sebagai pengurus PTFA dan paguyuban mempunyai tugas ganda. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua dan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengurus. Sebagai pengurus, tugas kita adalah menunjang kegiatan sekolah, termasuk di dalamnya adalah menunjang visi dan misi Halo, maaf terputus ya. Ya, sekarang sudah terdengar. Sudah, ya. Berhasil yang saya maksud, berhasil menjadi siswa-siswi yang bertanggung jawab. Nah, saya sebagai salah satu dari yang berkewajibannya, seperti di atas yang saya ungkapkan di atas, saya juga merasakan kendala-kendala yang kita alami sejak pandemi COVID-19 seperti sekarang. Namun kendala tetap terus ada dalam pembelajaran offline maupun online. Yang diperlukan di sini adalah sebagai orang tua, apalagi dengan fungsi ganda sebagai pengurus, dan mungkin juga ada kegiatan di tempat lain. Saya tahu pengurus PTFA dan pengurus paguyuban, mereka juga punya tugas-tugas di organisasi lain, ada usaha yang sementara dikerjakan, tapi saya percaya kita semua tahu tugas utama kita adalah sebagai ibu, yang kemudian dipersempit lagi tentunya sebagai pendamping anak, kita yang ngajarin dari rumah untuk membantu guru-guru kita di sekolah. Ada kekurangan kita, namun dalam rapat pagi ini kita berharap bisa membagi tips dan trik dengan guru bagaimana menghadapi anak-anak kita dengan keluhan yang berbeda-beda. Semoga fungsi kita sebagai pengurus bagaimana bisa mensupport kegiatan sekolah, kemudian dan bagaimana kita menyemangati dan mendampingi anak-anak kita juga sebagai orang tua, hingga bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Semoga kita semua bisa melakukan itu dengan baik, karena sebagai orang tua mestinya kitalah yang paling tahu bagaimana cara mendampingi anak-anak kita dengan lebih baik lagi. Demikian, semoga pertemuan pagi ini memberikan solusi. Ya, ada yang mencari solusi dan perlu solusi, terutama memberikan semangat baru buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Stevi yang telah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, mohon untuk mengaktifkan kamera
kami akan mendokumentasikan pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, kami mengajak seluruh peserta rapat untuk mengaktifkan kamera. Oke. Baik. Ya. Saya akan screen capture Bapak Ibu. Ya, silakan pasang senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang masih mau mengaktifkan kameranya sampai sepanjang materi ini juga silakan. Yang mau menonaktifkan juga silakan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, perkembangan anak-anak di dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi harus ada kolaborasi yang baik antar pihak sekolah dan orang tua. Seperti yang disampaikan pada edaran sebelumnya bahwa kedisiplinan adalah kunci keberhasilan mengikuti proses pembelajaran khusus setiap tahun pelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang peningkatan kedisiplinan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas dan penilaian harian yang dalam hal ini akan dibawakan langsung oleh Kepala SD YPS Lawewu, Bapak Alexander Lodi Kolatrena. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Mikrofonnya, Sir. Saya nggak lain. Cek 1, 2, 3. Oke, sudah terdengar, Sir. Gara-gara ini barang. Mohon maaf atas kesalahan teknis. Ya, baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Stevi selaku Ketua PTFA SD YPS Lawewu beserta seluruh pengurus inti PTFA SD YPS Lawewu. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu pengurus paguyuban kelas dari kelas 1 hingga kelas 6 beserta jajarannya, dan yang saya hormati dan saya banggakan para orang tua siswa dan siswa yang sempat hadir dalam konferensi kita pada pagi hari ini, dan tentunya yang saya kasih dan saya banggakan Bapak Ibu guru SD YPS Lawewu beserta segenap pegawai SD YPS Lawewu. Seperti yang diedarkan di undangan, pertemuan kita pada hari ini dalam bentuk konferensi. Konferensi itu kurang lebih seperti seminar atau webinar ya, dan karena kita laksanakan secara online, maka ini bisa kita katakan sebagai e-conference atau webinar ya, antara yang diselenggarakan oleh manajemen sekolah. Boleh saya share screen untuk pemaparan saya pada pagi hari ini. Ya, jadi materi kita pada pagi hari ini itu bertajuk peningkatan kedisiplinan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas dan penilaian harian. Ya. Nah, tujuan kegiatan ini adalah bagian dari rencana pengembangan sekolah, terutama di bagian pembelajaran siswa sebagai core job atau tugas utama atau pelayanan utama atau kegiatan utama dalam proses pembelajaran kita ya. Yang paling pertama adalah yang tentunya meningkatkan kedisiplinan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas harian dan pelaksanaan penilaian harian, terutama ke depan di tahun ajaran yang baru. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pemahaman kita selaku orang tua
tentang pentingnya mengikuti perkembangan belajar anak. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pemahaman orang tua siswa, kita semua ya, tentang pentingnya mendampingi belajar anak ya, tentang pentingnya mendampingi belajar anak. Nah, kemudian mengapa peranan orang tua dalam pendidikan anak itu penting? Mengapa demikian? Ada tiga, ada dua alasan utama. Yang pertama, keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan itu tentunya memerlukan sinergi antara satuan pendidikan, sekolah ya, SD Lawewu dalam hal ini, keluarga, yaitu kita selaku orang tua dan anak-anak kita, serta masyarakat. Karena keberadaan sekolah, keberadaan keluarga tentunya tidak lepas dari keberadaan masyarakat. Nah, sehingga Kementerian Pendidikan Nasional perlu menetapkan Permendikbud tentang pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu Permendikbud nomor 30 tahun 2017 tentang pelibatan keluarga ya dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, saking pentingnya peranan keluarga, bahkan ada peraturan kementerian yang mengatur hal ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian tujuan pelibatan orang tua pada penyelenggaraan pendidikan, apa tujuannya? Yang saya garis bawahi, yang saya berikan highlight warna hijau ini ya, itu terkait langsung dengan peran kita selaku orang tua ya di rumah. Yang pertama, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Ya, misalnya kalau terkait dengan pembelajaran ya, karakter disiplin, ya, karakter jujur, karakter amanah, karakter pantang menyerah, tidak mudah berputus asa, rajin dan seterusnya. Dan yang ketiga, meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak. Karena tugas kita selaku orang tua tentunya mau menyediakan pendidikan yang baik untuk anak kita. Bukan cuma orang tua, ini juga menjadi kewajiban dari sekolah untuk menyiapkan layanan pendidikan yang baik buat anak-anak kita tentunya. Nah, yang keempat adalah membangun sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, dan mewujudkan lingkungan sekolah atau satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, ini semua, kelima hal ini itu semuanya udah dilakukan, udah masuk dalam program-program sekolah dan program-program PTFA, bahkan program-program paguyuban kelas ya. Itu sudah sangat dirasakan sendiri dan sudah kita alamin sendiri ya. Terkait misalnya dengan persiapan sekolah sehat ya, terkait dengan misalnya menyiapkan pembicara-pembicara untuk program-program program-program pendidikan anak ya, terkait dengan kesehatan, perkembangan anak dan seterusnya. Ini semua udah sangat terjadi dan dilaksanakan di sekolah kita. Nah, saya lanjut. Nah, bagaimana bentuk pelibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah? Nah, yang paling pertama, ini paling pertama sekali, menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Seperti ini, konferensi ini adalah salah satu pertemuan. Nah, bentuk pertemuan yang lain itu misalnya periodic report to parents, ya, yang selalu kita laksanakan secara rutin sebulan sebelum PTS atau PAS tersebut. Atau misalnya ada undangan dari orang tua, dari wali kelas ya dalam bentuk parent teacher conference hour, yang pertemuan orang tua dan wali kelas misalnya. Ya. Yang kedua, pelibatan keluarga misalnya apa? Mengikuti kelas orang tua wali, ya mungkin dalam bentuk paguyuban, ya dalam bentuk pelatihan. Kemarin sudah dilaksanakan 2 kali pelatihan misalnya ya untuk Google Workspace for Education secara umum buat PTFA, Sekum, dan khusus untuk
Google Form dan chat kalau nggak salah ya buat paguyuban ya, seperti itu. Atau menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan sekolah, berperan aktif dalam kegiatan pentas akhir tahun ya, pentas seni ya, seperti yang sering kita lakukan yang didukung oleh PTFA dan paguyuban, berpartisipasi dalam kegiatan ekskur, kokurikuler, bersedia menjadi anggota komite, nah ini dia, bersedia menjadi anggota komite, berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh komite sekolah, menjadi anggota pencegahan kekerasan di satuan pendidikan di sekolah, ya, berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, dan seterusnya. Dan yang terakhir, memfasilitasi atau berperan dalam kegiatan penguatan karakter di sekolah. Ini adalah bentuk-bentuk pelibatan keluarga atau orang tua di dalam proses berkegiatan di sekolah. Kemudian bentuk-bentuk lain pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di dalam keluarga itu sendiri. Kalau tadi di sekolah ya, nah sekarang di dalam keluarga itu sendiri, di dalam keluarga kita masing-masing. Ya. Apa pelibatan kita selaku orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan? Yang pertama, menumbuhkan nilai-nilai karakter anak ya di lingkungan keluarga. Nilai-nilai karakter itu banyak ya, ada banyak nilai-nilai karakter, tapi bisa dimulai dengan nilai-nilai dari sekolah umum YPS, jujur, bertanggung jawab, pantang menyerah, dan seterusnya tadi. Kemudian yang kedua adalah motivasi semangat belajar anak. Nah, motivasi ini saya garis bawahi, saya kasih highlight karena ini terkait juga dengan kedisiplinan menyelesaikan tugas harian ya, atau mengikuti penilaian hari. Kemudian mendorong budaya literasi termasuk diantaranya literasi membaca atau literasi perpustakaan, dan yang sedang gencar-gencarnya di masa pandemi ini atau di era society 4.0 masyarakat informasi adalah literasi teknologi informasi dan komunikasi. Garis suaranya Bu. Digital atau transformasi digital. Dan yang keempat, memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Ini semua adalah pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan di dalam keluarga kita sendiri. Nah, terkait dengan pembahasan kita secara khusus pada pagi hari ini adalah satu masalah yang muncul, yang saya perhatikan ini terjadi di 2 semester yang berjalan ya, yaitu terkait dengan ketidakdisiplinan siswa dalam menyelesaikan dan menyetor tagihan tugas-tugas harian. Ini menjadi masalah. Mengapa dia akan menjadi masalah, nanti akan kita bahas di pertemuan ini atau di conference ini. Diharapkan nantinya ketidakdisiplinan ini tentunya akan hilang, atau yang tumbuh nantinya adalah peningkatan kedisiplinan dari penyetoran tugas-tugas harian yang harus diselesaikan oleh siswa. Ya. Nah, ada 6 hal penting yang perlu diketahui oleh orang tua siswa ya untuk meningkatkan kedisiplinan anak. Jadi bukan cuma orang tua siswa, tapi kita semua, karena kita juga berperan sebagai guru-guru pun berperan sebagai orang tua, karena kita juga punya anak ya yang juga bersekolah. Ini juga perlu untuk kita ketahui. Selain itu, karena memang ini adalah tupoksi kita, salah satu tupoksi kita sebagai guru. Jadi orang tua perlu mengetahui ke-6 hal penting ini supaya nanti terjadi peningkatan kedisiplinan. Dan kebetulan pada saat ini adalah para pengurus komite dan para pengurus paguyuban kelas. Sehingga diharapkan kita sebagai ujung tombak ya, kita semua sebagai ujung tombak untuk menyampaikan ini, mensosialisasikan ini, men-share ini ke hal-hal penting yang ini kepada para orang tua yang lain. Yang mungkin suatu saat nanti di semester depan atau di tahun pelajaran depan menemui kesulitan dan terhadap perkembangan belajar anaknya misalnya, dan kita bisa memberikan informasi atau saling berbagi pengetahuan kepada sesama orang tua ya. Ada 6 hal penting yang perlu diketahui, yaitu yang pertama tentang ketuntasan belajar, yang kedua tentang nilai rapor, yang ketiga tentang kriteria kenaikan kelas,
Yang keempat tentang sistem dropout. Ya, yang kelima komunikasi ke orang tua, dan yang keenam terkait dengan remedial dan pengayaan. Nah, poin 1, 2, 3, dan 4 itu semua terkait dengan proses pembelajaran yang terjadi di kelas, yang selama 1 tahun pembelajaran. Ya, ada ketuntasan belajar, ada nilai rapor, ada kriteria kenaikan kelas, dan sistem dropout. Poin 1 dan 2 itu authentic operational. Jadi terjadi sepanjang proses pembelajaran dari awal semester hingga akhir semester. Ya, terkait dengan ketuntasan belajar dan nilai rapor. Ini penting untuk diketahui, ya, karena dia terkait dengan authentic assessment atau penilaian proses. Penilaian proses maksudnya semua proses ketuntasan belajar itu dipantau atau dilakukan sepanjang semester berjalan, ya, mulai dari awal semester hingga dengan penilaian atau untuk penentuan nilai rapor, perhitungan nilai rapor di akhir semester. Nah, poin 3 dan keempat itu lebih pada ujung pembelajaran atau ujung tahun pelajaran, ya, di semester genap, 3 dan 4. Tetapi ujung pembelajaran itu sangat terkait langsung dengan poin 1 dan poin 2. Sangat berkaitan erat dengan poin 1 dan poin 2. Nah, bagaimana dengan poin 5 dan poin 6? Poin 5 dan poin 6 sebenarnya adalah sarana di mana kita bisa saling mengkomunikasikan, saling mengingatkan, saling berupaya untuk meningkatkan perolehan anak atau meningkatkan ketuntasan belajar anak. Ya, itu proses 5 dan 6. Nah, sehingga ini terjadi selama waktu pembelajaran mulai dari awal semester hingga akhir semester, baik di semester ganjil maupun di semester genap. Komunikasi ke orang tua ini harus terus berlanjut, proses remedial dan proses pengayaan juga terus berlanjut selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ya, 5 dan 6. Ini adalah sarana atau cara kita untuk bisa mencapai nomor 1, ketuntasan belajar. Ya, untuk poin 5 dan poin 6. Ketika proses pembelajaran, hasil pembelajaran tuntas, maka tentunya berpengaruh pada nilai rapor yang baik. Ya. Nilai rapor yang baik tentunya akan berpengaruh pada pemenuhan kriteria kenaikan kelas, dan seterusnya. Inilah 6 hal kunci, 6 hal penting yang kita semua harus ketahui, ya, selaku orang tua siswa, agar proses pembelajaran anak kita itu berhasil atau sukses. Ya. Sukses itu bukan berarti bahwa anak kita naik kelas atau nilainya bagus, enggak. Sukses itu berarti pembelajarannya tuntas. Ya, pencapaian nilainya itu minimal sesuai dengan KKM, kriteria ketuntasan minimum nilainya. Kalau bisa lebih daripada KKM, itu yang dinamakan ketuntasan belajar atau keberhasilannya. Karena kalau nilainya sudah minimal sesuai KKM, maka itu sudah masuk dalam kategori tuntas. Artinya semua KD yang dipelajari dalam 1 semester misalnya itu tuntas. Gitu. Dalam 1 bulan, dalam 1 minggu itu tuntas, ya. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Baik, saya langsung saja. Saya berusaha menjelaskan cepat tapi mudah dipahami. Yang pertama, ketuntasan belajar. Nah, ketuntasan belajar ini diukur berdasarkan KKM, ya, Bapak Ibu sekalian. KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimum yang perumusannya itu diambil berdasarkan 3 hal penting, yaitu analisis indikatornya, kompetensi dasar, ya, kemudian ada intake siswa, ada daya pendukung, ya, dan kompleksitas. Ya, kompleksitas yang dimaksud itu adalah kompleksitas dari kompetensi dasarnya. Sarana pendukung itu yang dimaksudkan adalah ya sarana pendukung, misalnya ruang sekolah, internet, gadget yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh ini, ya. Itu. Yang dimaksud dengan intake adalah kemampuan rata-rata. Nah, berdasarkan itu maka
SDYPS itu menetapkan bahwa nilai KKM kita itu adalah 75. Apa maknanya nilai KKM 75? Maknanya adalah untuk bisa dikatakan tuntas pada satu muatan mata pelajaran atau satu kompetensi dasar atau KD, satu KD ya, maka anak kita itu harus mendapat nilai minimal 75 baru dikatakan tuntas atau berhasil ya. Itu. Bagaimana kalau nilainya 74, Pak Lodi? Kalau nilainya 74 berarti dia tidak berhasil atau tidak tuntas. Ya, kalau bahasa sekolah kita dulu, waktu kita masih sekolah, nilai 74 atau nilai tidak tuntas, ya nilai tidak tuntas, itu adalah nilai merah. Maka perlu untuk diperbaiki. Perlu untuk diperbaiki nilai ini, supaya dapat nilai sesuai KKM atau nilai minimal KKM. Ini dia. Jadi kalau anak kita tidak tuntas, di bawah nilai, artinya nilainya itu di bawah 75. Bagaimana kalau 74,90 Pak Lodi? Itu tidak tuntas juga. Walaupun dia 74,95, 98, 99, dia tidak dibulatkan. Ya. Itu termasuk tidak tuntas. Nah, gimana caranya supaya tuntas? Diberikan remedial oleh gurunya. Tugas-tugas remedial atau penilaian remedial. Apa maksudnya remedial? Nanti saya jelaskan di belakang. Ada poin tersendiri yang poin ke-6. Tapi Bapak Ibu sudah harus tahu bahwa kalau nilai 75 itu adalah nilai minimum. Di bawah nilai 75 maka berarti anak kita itu tidak tuntas. Perlu untuk dituntaskan. Caranya gimana? Caranya harus mendapatkan remedial, ya. Gitu. Pada penilaian harian. Oke. Saya lanjut. Yang kedua, nilai rapor. Nah, perolehan nilai rapor itu diambil dari penilaian hasil belajar, ya. Penilaian hasil belajarnya di mana caranya untuk mendapatkan untuk dilakukan penilaian hasil belajar? Itu banyak cara. Paling tidak ada namanya penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif itu adalah penilaian harian yang dilakukan oleh guru, ya, guru mata pelajaran atau guru kelasnya, itu formatif. Bagaimana yang satunya lagi adalah penilaian sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan oleh sekolah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk penilaian tengah semester, PTS, dan penilaian akhir semester atau PAS. Di semester genap namanya PAT, penilaian akhir tahun pembelajaran. Itu. Nah, selain ini masih ada lagi, yaitu penilaian harian yang diambil dari tugas-tugas harian. Tugas-tugas hariannya bisa dalam bentuk pekerjaan rumah, bisa dalam bentuk pekerjaan sekolah. Nilai-nilai tugas harian ini menentukan, Mr. Lodi? Iya, sangat menentukan, karena poinnya nanti adalah 60%. Sangat menentukan. Jadi ketika ada tugas-tugas diberikan kepada siswa, itu sebenarnya adalah pengumpulan nilai harian sebenarnya. Pengumpulan tugas-tugas harian, yang nanti dari tugas-tugas tersebut, nilainya akan masuk dalam satu rumus tertentu, yang nantinya akan dihitung, kemudian nanti nilai tersebut digabungkan dengan nilai penilaian akhir semester, ditambah penilaian tengah semester, dapatlah nanti nilai rapor, gitu. Jadi tugas-tugas yang diberikan, ya, baik dalam bentuk observasi, proyek, apapun bentuknya itu, ya, kinerja, diminta bikin tulisan atau diminta bikin proyek pembuatan video kemudian diupload di mana misalnya, itu tugas harian. Bisa saja dalam bentuk penilaian harian diminta untuk membuat video, bisa saja. Guru bermacam-macam cara untuk meminta atau membuat penilaian formatif macam-macam, ya, itu. Oke. Nah, nanti nilai rapor tersebut itu masuk dalam rumusan seperti ini misalnya. Dari di setiap KD itu, di setiap kompetensi dasar, ya, untuk menentukan nilai akhirnya itu masuk dalam rumusan seperti ini, ya. Jadi 60% untuk bobot rata-rata uji kompetensi UK, kemudian 20% UTS, ujian tengah semester, 20% UAS, ujian akhir semester.
Nilai uji kompetensi yang UK tersebut yang ini 60% itu diambil dari 60% nilai ulangan harian atau penilaian harian dan 40% nilai tugas yang saya jelaskan tadi. Nilai formatif ini adalah nilai formatif. Penilaian harian dan nilai tugas. Bapak Ibu bisa lihat penilaian prosesnya 60%. Bobot ini tinggi, 60%. Sehingga sangat penting untuk mencapai atau mendapatkan nilai-nilai yang bagus di penilaian harian atau ulangan harian, ya, bahasa kita dulu, saya pakai bahasa kita dulu, ulangan harian, dan nilai-nilai tugas, ya, dalam bentuk pekerjaan rumah yang diberikan ataupun pekerjaan sekolah yang diberikan. Sangat penting, karena bobotnya 60%. Ini terjadi kapan, Pak Lodi? Ini terjadi selama proses pembelajaran, Bapak Ibu. Misalnya Juli, Agustus, September. Itu terjadi di situ, pemberian tugas dan pemberian ulangan harian. Nanti di September masuk ke penilaian tengah semester atau UTS, ya. Itu yang 20%, diambil 20%. Lalu masuk lagi nanti September, Oktober, November, Desember, masuk lagi, ada tugas-tugas, ada penilaian harian lagi. Lalu masuk ujian akhir semester yang bobotnya 20%. Seperti itu. Itulah penilaian proses, ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa melihat begitu pentingnya bagaimana anak-anak kita memenuhi ini, target 60% ini. Apa itu 60%? Saya ulangi lagi, ini adalah penilaian yang diambil atau nilai-nilai yang diambil dari penilaian harian dan tugas-tugas harian. Ya. Selain itu di nilai rapor ada juga nilai sikap. Ya, nilai sikap atau perilaku, ya. Ada nilai A sangat baik, B sangat baik, C cukup, K kurang, ya. Cara pengambilan nilainya itu gimana? Itu dilihat dari observasi selama proses pembelajaran, ya, baik secara online maupun secara offline tatap muka, itu bisa diambil. Ada alat ukurnya juga, misalnya penilaian observasi atau penilaian diri, penilaian antar teman, dan seterusnya. Bapak Ibu guru kita udah tahu. Ya, itu. Nah, saya lanjut. Yang ketiga adalah kriteria kenaikan kelas. Hal penting yang Bapak Ibu harus ketahui. Yang ketiga adalah kriteria kenaikan kelas. Nah, ini penting. Kalau anak-anak kita memenuhi semua yang tadi saya jelaskan di sini, ketuntasan belajar, ya, untuk memperoleh nilai harian dan PTS yang baik, maka nanti akan dilihat ya misalnya nilai sikap yang baik, maka nanti akan dilihat pada akhir tahun pembelajaran akan dilihat apakah semua perolehan selama proses pembelajaran 1 tahun itu memenuhi ini. Ya. Salah satu dari ini Bapak Ibu anak kita tidak memenuhi, maka dia terancam dalam tanda kutip tidak naik kelas, tidak bisa meneruskan ke level yang berikutnya. Ya. Jadi yang paling pertama, siswa dinyatakan naik kelas setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran 2 semester yang telah diikuti, semester ganjil dan semester genap. Mr. Lodi, ada nggak case di mana poin nomor 1 ini terjadi? Ada. Ya, pernah terjadi di SD La Singkole dan pernah terjadi di SD Lawewu. Ya, ini sudah pernah terjadi. Tidak mengikuti pembelajaran 2 semester, semester 1 dan semester 2. Ya. Oh, kenapa bisa begitu? Ini kedua case ini lebih pada karena kondisi anak kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu. Jadi nggak bisa ikut proses pembelajaran 2 semester. Kemudian yang kedua, nilai afektif atau nilai sikap tadi, nilai perilaku minimal nilainya B. Ya. Adakah case di mana anak nilainya C tidak naik kelas? Ada. Sudah pernah terjadi di 2 sekolah, di Lawewu maupun di Singkole, selama saya menjabat di kedua sekolah tersebut. Sudah terjadi. Case-nya perilaku dan sikap C. Ya, makanya selama proses pembelajaran dilihat perilaku anak, sikapnya anak. Kalau memang ada hal yang betul-betul tidak bisa ditolerir dari sikap dan perilaku, maka bisa saja anak dapat nilai C, D, ataupun E. Ya, seperti itu.
Dan selalu ada proses komunikasi yang terjadi. Makanya tadi di poin 5 dan poin 6 ya, komunikasi ke orang tua tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah jumlah kehadiran dalam 1 tahun itu minimal 95%. Minimal 90%. Yang 5%-nya itu disebabkan karena alpa atau tidak ada pemberitahuan sama sekali. Ya, alpa, tanpa pemberitahuan sama sekali. Oke? Gitu. Jadi jumlah kehadiran 95% dari waktu efektif. Ketidakhadiran yang dihitung sebagai faktor pengurang hari efektif adalah alpa, tidak hadir tanpa pemberitahuan, dan izin kecuali dengan alasan mendesak. Ya, izin kecuali alasan mendesak. Ya. Jadi izin pun itu menjadi faktor pengurang. Ingat Bapak Ibu, izin pun ini menjadi faktor pengurang. Ya. Kecuali dengan alasan yang mendesak. Alasan yang mendesak itu sesuatu yang tidak bisa tidak dihadiri oleh anak. Ya. Itu dijelaskan oleh orang tua ke kepala sekolah. Makanya untuk izin-izin yang mendesak ini, biasanya itu lebih dari 3 hari, itu harus menghadap ke kepala sekolah untuk menjustifikasi. Seperti itu. Ya. Tidak masuk karena sakit dengan keterangan dokter, itu tidak menjadi faktor pengurang waktu efektif. Ini juga sebenarnya izin karena sakit, tapi karena ada alasan atau keterangan dari dokter. Kalau tidak ada keterangan dari dokter, itu sama aja dengan alpa, sama aja tidak ada pemberitahuan ya Bapak Ibu. Itu. Nah, kemudian kriteria kenaikan yang, jadi kalau misalnya jumlah kehadirannya 94%, berarti anak Bapak Ibu atau anak kita itu memang terancam tidak naik kelas ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, yang keempat adalah jumlah nilai kurang. Nilai kurang itu adalah nilai di bawah KKM. Tadi masih ingat KKM-nya berapa? 75 ya. Nah, kalau ada muatan mata pelajaran 3 ya, minimal ya. Jadi paling banyak 3 tuh nilai minimalnya. Ya. Jumlah nilai kurang selama 1 tahun atau 2 semester itu paling banyak 3 aja. Kalau dia 4 nilai kurangnya berarti udah tinggal kelas. Jadi batas toleransi untuk nilai kurang atau nilai di bawah KKM nilai 74 misalnya, bahkan nilai 74 pun itu nilai kurang. Ya. Itu. Hanya 3 saja ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya PJOK 73, 1 nilai kurang. Agama 74, 2 nilai kurang. Ya. Bahasa Inggris nilai 72, 3 nilai kurang. Itu sudah terancam, itu cukup. Paling banyak 3 aja. Begitu tertambah 1, misalnya, ya tertambah 1 muatan mata pelajaran, bahasa Indonesia 70, itu 4 nilai kurang. Ketika 4 nilai kurangnya, dia tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas, ya, itu. Nah, yang poin kelima ini harus dijaga baik-baik. Poin kelima itu ini tidak terdapat nilai mati, ya, sama dengan atau lebih besar daripada atau lebih kecil ya daripada 5. Itu nilai mati itu 1 pun tidak boleh. Nilainya 50 untuk mata pelajaran PJOK 50. 1 aja pun itu udah tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Jadi tidak boleh ada nilai mati. Nilai mati itu nilai 50 ke bawah. 1 saja mata pelajaran nilai mati dia tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas, ya. Itu 5 hal yang paling penting ya, hal pokok untuk memenuhi kriteria kenaikan kelas, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada hal-hal yang tambahan yang lain, yaitu misalnya di kelas 1. Kelas 1 itu hal tambahan adalah dia bisa dinyatakan naik kelas jika sudah bisa membaca dan sudah bisa menulis. Bisa membacanya ini walaupun tersendat-sendat, yang penting sudah bisa membaca
Ya, menulisnya juga walaupun tulisannya masih tidak rapi, yang penting dia bisa menulis dan bisa membaca, walaupun mengeja itu dia naik kelas, ya, untuk kelas 1. Tapi kalau sama sekali nggak bisa membaca ya Bapak Ibu, sama sekali nggak bisa baca, sama sekali nggak bisa nulis, ya, iya, ini pasti tinggal kelas. Dia harus bisa membaca dulu dan bisa menulis dulu. Ini adalah kriteria tambahan di kelas 1. Kemudian di kelas 2. Di kelas 2 itu dia harus lancar membaca dan lancar menulis. Ya, lancar membaca dan lancar menulis. Serta telah menghafal perkalian 1 sampai 5. Gitu. Dia kalau masih terbata-bata atau masih tulisannya masih belum bisa lancar, nggak lancar, itu nggak bisa memenuhi kriteria ini, kriteria nomor 7 ini. Ya, jadi dia harus lancar menulis dan membaca serta hafal perkalian. Nah ini dia untuk kelas 2. Supaya masuk di kelas 3 dia lancar. Karena kalau dipaksa naik kelas, di kelas 3, aduh, dia akan sangat tertinggal jauh oleh teman-temannya. Dan yang keempat, ya, khusus untuk kelas 3, kriteria nomor 1 sampai nomor 5 di atas, siswa dinyatakan naik ke tingkatan kelas berikutnya, juga bisa sudah lancar perkalian 1 sampai 10. Ya. Ini kriteria tambahan. Supaya nanti di kelas atas, aplikasi dari perkalian tersebut, dia sudah mudah mengerjakan soal-soal analisis. Ya, Bapak Ibu. Nah, untuk kenaikan kelas ini tentunya itu akan ditetapkan oleh sekolah melalui rapat Dewan Guru berdasarkan kriteria nomor 1 sampai nomor 8. Jadi ini kriteria kenaikan kelas. Nah, hal yang lain itu adalah sistem drop out. Ada sistem drop out Bapak Ibu sekalian, ya, yang disebabkan oleh masalah perilaku, disebabkan oleh masalah akademik, ya masalah nilai-nilai tadi itu ya. Atau disebabkan oleh 2 itu tadi, masalah sikap perilaku dan masalah akademik, gitu ya. Nah, tapi untuk kelas 1 dan kelas 3 itu tidak diberlakukan sistem drop out-nya. Ya, yang ada sistem tinggal kelas saja atau kenaikan naik kelas. Nah, kalau untuk kelas 4 sampai 6, jika 2 kali berturut-turut tidak naik kelas di tingkatan kelas yang sama, maka setelah 2 kali tinggal kelas, maka anak kita itu drop out. Ya, akan drop out. Itu. Nanti tentunya akan ada proses-proses komunikasi dengan orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang poin 1, 2, 3, dan 4 tadi itu kita akan berhasil melewatinya jika kita bisa menjalin komunikasi dengan pihak sekolah, dalam hal ini wali kelas, dengan baik. Karena salah satu tupoksi dari wali kelas itu adalah mengkomunikasikan progres belajar anak. Ya. Itu tugasnya, kewajibannya mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika orang tua dihubungi oleh wali kelas, ya, maka percayalah bahwa yang mereka lakukan itu adalah untuk kebaikan anak kita. Misalnya kalau dia terkait dengan perkembangan belajar anaknya, atau misalnya itu ada tugas-tugas yang belum masuk. Ya, mereka para wali kelas kita ini sangat peduli dengan perkembangan belajar anak kita, karena kita semua menginginkan anak kita tuntas pembelajarannya, anak kita berhasil pembelajarannya. Wali kelas pun mengharapkan demikian, sehingga kalau ada yang tidak diselesaikan atau belum diselesaikan, tagihan-tagihan tugas, atau mungkin belum melakukan penilaian harian, ya, dan kemudian anak kita diingatkan oleh wali kelas, atau mungkin orang tua ada yang dihubungin oleh wali kelas, itu adalah salah satu cara dari wali kelas, ya, dari sekolah, untuk mengingatkan, supaya anak kita menuntaskan proses pembelajarannya. Seperti yang sudah saya katakan dari awal, tuh authentic assessment, penilaian proses. Itu adalah salah satu cara supaya anak kita berhasil proses pembelajarannya. Itu. Jadi
Cara berpikirnya harus diubah, mindsetnya harus diubah. Kalau saya dihubungi oleh guru, oh itu berarti guru atau wali kelas saya, anak saya ini mau supaya anak saya berhasil. Itu mindset yang harus ada di pikiran. Nah, ada banyak cara, ada banyak kesempatan yang diberikan oleh orang tua atau oleh wali kelas atau dalam hal ini sekolah untuk mengkomunikasikan. Ada parent teacher conference hour, itu bisa kita lakukan di jam 13 sampai jam 14. Karena jam sebelumnya mereka mengajar ya. Begitu pula dengan kelas besar, bisa dilakukan jam 14 ke atas. Atau karena zaman PJJ sekarang, pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu orang tua atau wali kelas malah bisa jam 13 ke atas sudah bisa melakukan parent teacher conference hour anytime pada waktu apapun yang dibutuhkan. Kemudian ada periodic report to parents atau laporan berkala kepada orang tua yang biasa kita lakukan sebulan atau 2 minggu sebelum ulangan tengah semester, ya, setelah ulangan tengah semester, sebelum ulangan akhir semester, setelah ulangan akhir semester. Itu terjadi di semester ganjil dan semester genap. Tujuannya apa sebenarnya? Ya, tujuannya supaya jika anak kita misalnya ada yang belum tuntas, maka jauh-jauh hari atau jauh-jauh bulan, jauh-jauh tahun, orang tua udah bisa juga di rumah mengantisipasi, mengambil langkah-langkah antisipatif. Seperti yang tadi saya katakan, mengingatkan anak-anak kita, ternyata kamu belum selesai loh tugas ini loh. Belum disetor loh ke Bu ini ya tugas ininya. Tugas PJOK-nya belum masuk loh. Ayo selesaikan dong supaya nilainya bagus gitu. Nah, itu motivasi-motivasi yang seperti itu yang diharapkan. Kita sebagai orang tua menguatkan anak. Kalau ada waktu juga punya kesempatan dan punya kemampuan, punya skill, nggak apa-apa dibantu anaknya juga untuk menyelesaikan tugas itu. Tujuannya apa sebenarnya tadi? Apa sebenarnya? Ya tujuannya untuk mencapai ketuntasan belajar tadi. Karena penilaian proses itu, tugas harian itu penting. Bobotnya 60% tadi, yang saya katakan tadi. Begitu. Nah, bahkan ada SLC ya, Student Led Conference ya, di mana anak kita itu mempresentasikan apa saja kelebihannya dia, apa saja kekurangannya dia. Tujuannya itu untuk apa sebenarnya? Tujuannya supaya anak kita bangkit atau meningkat karakternya terhadap ya budaya amanah, pantang menyerah, ya tidak mudah berputus asa, rajin dan seterusnya. Itu sebenarnya. Nah, sehingga ketika kita berkomunikasi baik dengan wali kelas mengkomunikasikan semuanya dengan baik ke orang tua, maka diharapkan semua anak kita ini pada akhirnya, pada ujung tahun pembelajaran, itu berhasil, itu tuntas semua. Nggak ada yang memenuhi kriteria kenaikan kelas, nggak ada yang tidak memenuhi ya kriteria kenaikan kelas tadi. Semuanya tuntas, tidak ada nilai mati, tidak ada nilai tidak ada nilai yang pas-pasan misalnya ya, semuanya oke. Kehadiran juga 95% dan seterusnya. Ketika itu kita lakukan sepanjang proses tahun pembelajaran ini, saya yakin maka hasil anak-anak kita, hasil belajar anak-anak kita akan lebih meningkat. Seperti itu. Ketika hasil pembelajaran anak-anak meningkat, maka sekolah kita juga yang akan dikenal orang sebagai sekolah yang baik, mutunya, kualitasnya. Ya. Itu. Dan akhirnya siapa yang bangga? Yang bangga kita semua, warga sekolah. Anak-anak bangga, orang tua bangga. Kami juga di sekolah lebih lagi bangga dan seterusnya, ya. Oke. Nah, ini yang paling terakhir, remedial dan pengayaan. Ini penting. Kenapa? Karena remedial ini adalah upaya supaya anak bisa menuntaskan yang tidak tuntas. Misalnya, PJOK, anak kita dapatnya 60 nilainya ya. Oh, berarti dia tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal dong. Kadang harus 75.
maka pasti orang tua akan dihubungin atau anak-anak akan dihubungin. Ya, atau kalau berkali-kali dihubungin tidak melakukan, maka pasti orang tua akan dihubungi oleh wali kelas. Atau mungkin langsung oleh guru mata pelajaran setelah berkoordinasi dengan wali kelas. Untuk mengingatkan, Pak, Bu, si ini belum menyelesaikan tugas ini, mohon diselesaikan, mohon diingatkan supaya dikerjakan. Itu adalah sebenarnya proses remedial yang ingin dicapai, yang ingin dilakukan oleh yang telah dilakukan, ya, upaya remedial yang dilakukan oleh guru supaya pencapaian anak kita tuntas, begitu. Jadi ketika nilainya 60 kan tidak tuntas, harus remedial, ya. Maka diberikanlah remedial tersebut. Ada jadwal pembelajarannya juga, ada pemberian tugas-tugas yang mungkin terkait dengan kompetensi dasar yang dia tidak tuntasi. Seperti itu. Sehingga nantinya akan tuntas. Saya kasih gambaran sederhana misalnya. Penilaian hariannya dia dapat nilai 60 dari 10 soal misalnya. 60. Berarti dia menjawab benar 6 soal. 6 soal ya. Nah, 4 soal menjawab salah. Nah, 60 kan nilai di bawah KKM. Maka anak ini akan diberikan remedial hanya 4 nomor saja itu yang terkait 4 nomor yang dia menjawab tidak benar. Nah, proses pemberian remedialnya bagaimana? Proses pemberian remedialnya itu biasanya ada pertemuan tambahan kepada anak kita ini terkait dengan keempat indikator yang dia tidak berhasil tadi. Nanti setelah diberikan pembelajaran ulang, nanti akan diberikan lagi tugas ulang atau diberikan penilaian ulang. Hanya terkait 4 nomor yang dia tidak tuntas tadi. Itu. Sangat mudah sebenarnya. Cuman biasanya ketika ketika wali kelas menghubungi orang tua, biasanya itu saya mendapat update bahwa tidak pernah ada waktu atau tidak pernah ketemu, sehingga yang pelaksanaan remedial atau tugas-tugas yang harus diselesaikan itu tidak terjadi. Maka nilainya 6 terus, tidak tuntas terus. Nah, coba bayangkan kalau misalnya komunikasi terbaik terjadi, kemudian proses remedial, pemberian tugas tambahan atau penyetoran tugas-tugas yang untuk memenuhi ketuntasan tersebut dilakukan, maka dengan sangat mudah nilainya menjadi 75. Seperti itu. Karena Bapak Ibu guru kita itu nggak pernah bisa memberikan nilai kalau tidak ada tagihan yang masuk gitu. Maksudnya gini, kalau Bapak Ibu, kalau anak kita punya tugas dan tidak disetor, kemudian akhirnya sudah sampai pada batas waktu tertentu, terus orang tua mengatakan, sudah nih Bu, terserah Bang nih kasih nilai apa anakku. Ibu guru kita, bapak guru kita nggak bisa memberikan nilai fiktif. Dasarnya mana gitu ya. Nah, kode etik guru itu menjunjung tinggi kejujuran, Bapak Ibu. Kami ini guru, jadi kode etiknya itu betul-betul standar double kalau kami. Bagaimana kami bisa memberikan nilai bodong, mohon maaf saya katakan nilai bodong, ya, kalau tidak ada buktinya, tidak ada hitam di atas putihnya, tidak ada tagihan tugas yang sudah disetor. Itu yang pertama. Kami nggak bisa lakukan itu. Jadi nilainya pasti kosong. Yang kedua, kalau ibu mengatakan, kalau kita sebagai orang tua mengatakan terserah nih isi saja nilainya, terserah Bapak Ibu guru. Yang kedua, kalau misalnya kami isi nilainya 50, siapa tahu ketika mengerjakan soal tersebut nilainya anak itu lebih dari 50, mungkin 80, mungkin 70, mungkin 75, mungkin 90, bahkan mungkin 100. Itu artinya apa? Kita meng-underestimate sendiri sebenarnya kemampuan anak kita. Meng-underestimate, memandang rendah potensi anak kita. Padahal saya sangat begitu yakin, guru-guru kita begitu yakin, anak itu masing-masing punya potensinya sendiri. Ya, Howard Gardner itu sudah keluarkan teori multiple intelligence, di mana setiap kita itu dilahirkan sudah dilengkapi oleh Tuhan dengan seperangkat kecerdasan. Ya.
nanti kita bicara lain ya. Nanti mungkin di konferensi yang lain saya akan bicara tentang multiple intelligence. Ya. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan mathematics, ada kecerdasan spasial, kecerdasan ruang, ada kecerdasan intrapersonal, ada macam-macam. Dan itu ada dalam anak kita. So sekali lagi jangan pernah meng-underestimate potensi anak kita dengan mengatakan kasih Bang ini nilai apa Bu? Pak, biar ini terserah. Apalagi sampai mengatakan misalnya ya, biar ini anak saya tinggal kelas. Loh, itu artinya kita sudah menjudge anak kita dengan kemampuan yang tidak ada. Padahal anak kita punya potensi gitu. Hanya mungkin kita saja yang pada saat itu merasa merasa frustrated mungkin, atau mungkin merasa bagaimana, kesal mungkin dihubungin. Nah, mari mulai saat ini saya mau katakan bahwa pemerintah sudah mendukung, sudah meminta kita selaku orang tua juga terlibat dalam proses pendidikan anak. Sudah banyak cara juga, ada peluang untuk bagaimana kita selalu membantu anak, mendampingi anak kita, memberikan mereka sarana pembelajaran atau dukungan untuk memenuhi ketuntasan mereka. Begitu adalah kewajiban kita sebagai orang tua tentunya untuk memberikan yang terbaik buat anak kita, terutama di pendidikan ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kira saya sudah sampai di penghujung materi yang saya sampaikan. Ketika kita semua bisa melaksanakan atau bisa menjalankan proses ini, ya, proses ini 1 sampai ke 6 ini dengan baik, maka anak-anak kita itu akan mengalami keberhasilan pembelajaran yang sangat baik. Seperti itu. Jadi tidak akan ada anak-anak yang tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Semuanya pasti akan memenuhi. Ketika semuanya ini poin 1 sampai poin 6 ini kita betul-betul lakukan dengan baik. Ya, apakah ini terlalu ideal? Enggak, tidak ideal. Ini applicable. Applicable itu maksudnya sangat aplikatif, bisa diterapkan. Sangat mudah diterapkan. Tinggal kita mengikuti alurnya saja. Seperti itu, ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika komunikasi terjalin dengan baik dengan dengan wali kelas ke orang tua, maka semua proses ketuntasan belajar anak, saya yakin dan percaya semuanya pasti tuntas. Ya, seperti itu. Nah, semoga nanti di semester berikutnya ini menjadi pengetahuan tambahan, ini menjadi semangat buat kita untuk lebih semangat lagi memberikan yang terbaik buat anak kita, mendampingi anak-anak kita. Seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Lodi Kulatrena telah memaparkan materi terkait dengan peningkatan kedisiplinan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas dan penilaian harian. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar pemaparan materi hari ini, silakan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian setelah dipersilakan moderator, baru Bapak Ibu silakan berbicara. Silakan Bapak Ibu menggunakan fitur raise hand-nya, atau jika ingin bertanya menggunakan langsung di kolom chat juga bisa Bapak Ibu. Silakan. Ada Pak Sultan tadi, Pak Haji Sultan Swaib mengangkat tangan, Pak Edi. Oh ya. Oke, Pak Lodi, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Haji. Ya, anak sehat-sehat Pak. Sehat-sehat Pak Haji. Lewat COVID. Ini Pak Adi, ada 2 pertanyaan saya ini. Pertama, masalah tugas anak-anak yang di luar sekolah, biasa tugas-tugas ini. Ya. Ini biasa kita agak sulit ya sebenarnya ya. Ya. Untuk menyelesaikan tugas-tugas di luar itu, apalagi kalau bahannya agak kurang atau tidak ada. Nah, masukan saya, mungkin kalau ada tugas-tugas dari sekolah, mungkin ada tempat khususnya. Oh, di sini dibeli, ya di sini
tempatnya ada di sini dibeli bahan-bahannya. Kadang-kadang kita itu kalau mau dasar, di mana lagi dibeli ini dasar toko dasar kehabisan. Ya. Karena mungkin semua orang ke situ beli. Jadi kita kehabisan, di mana lagi kita mau beli? Gitu. Jadi mungkin disiapkan lah atau apakah supaya kita betul-betul bisa belanja di situ atau beli di situ untuk tugas anak-anak kita. Itu pertama. Kedua, masalah pandemi ini ya. Selama masa pandemi ini terus terang saya Pak, selama online ya, memang kita selalu ikuti anak-anak untuk ikut belajar ya di online itu di HP atau apa. Tapi kadang terus terang saja kalau kita tinggalkan, biasa lain dia buka lagi, biasa game atau apa itu kita tidak bisa. Nah, makanya kita datang, kenapa itu dibuka? Ini sementara kalian belajar apa semua ya, dia kembali lagi. Jadi itu. Tapi mudah-mudahan lah ke depannya Pak, kita sudah bisa tetap buka kembali, bisa supaya lebih ini lagi. Itu saja Pak Lodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Pak Lodi, akan langsung dijawab atau kita tampung 3 pertanyaan dulu? Boleh tampung 3 pertanyaan dulu barangkali. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Di sini ada Ibu Juniati Nurlang yang mengangkat tangan. Silakan Bu. Maaf, tadi salah pencet. Oh, salah pencet. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau enggak lah, biar saya jawab aja dulu. Nanti lihat dulu di kolom chat, siapa tahu di chat sudah ada pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Haji Sultan Suhaib ini udah saya pernah mengajar anak beliau, ada 3 orang itu, mulai dari yang paling tua ya, Dila ya, sebagai wali kelas dulu. Tahun berapa tuh Pak Haji? 2006 ya. Ya Pak, sudah. Iya, itu sudah kuliah, barangkali sudah selesai barangkali ya. Gila, tahun ini Pak, di psikolog dia, tahun ini. Oh iya. Sampai Fahri itu saya ajar semua. Iya, dan beliau adalah sangat aktif, sangat perhatian terhadap perkembangan belajar anak. Ya, sejak ya setahu saya ya, sejak menjadi wali kelas dan menangani anak-anak beliau. Sering berkomunikasi dengan saya, bukan cuma beliau, tapi ibu juga ya, sangat aktif itu berkomunikasi dengan saya selaku wali kelas dulu. Nah, terkait pembelian materi tugas, betul, ini usulan yang sangat baik, apalagi kalau misalnya tugas tersebut tugas-tugas kinerja ya, yang harus membuat sesuatu. Ya, ini menjadi usulan yang sangat baik, nanti sudah dicatat sama Bapak Ibu guru bahwa kalau misalnya harus membeli sesuatu, perangkat-perangkat tertentu bisa barangkali diinformasikan beberapa alternatif tempat ya, sehingga memudahkan juga orang tua untuk misalnya mencari. Syukur-syukur kalau misalnya dapat gratis ya, alias tidak berbayar, atau tempat-tempat yang murah misalnya. Terima kasih banyak. Dan yang kedua ini terkait pendampingan anak selama PJJ. Ya. Proses pendampingan anak secara PJJ, gambarannya itu waktu bulan-bulan Maret April lah, 4 minggu pertama kan sangat membuat kita putus asa sebagai orang tua ya, karena Bapak Ibu guru itu belum melakukan pembelajaran tatap muka, hanya memberikan tugas ya, materi lewat WA ya, dan Bapak Ibu di rumah selaku orang tua bertugas sebagai guru dalam tanda kutip, gitu kan? Sehingga mungkin menjadi terbebani. Tapi hal itu tidak berlangsung lama karena sudah ada proses pembelajaran jauh yang langsung dilakukan oleh Bapak Ibu guru kita di SD LPS Lawewu, sehingga penguasaan konsep itu bisa dilanjutkan lewat pembelajaran jauh tersebut. Memang banyak tantangan. Salah satu tantangan tadi itu bahwa anak kita ketika dia pegang HP dan pada saat proses pembelajaran itu banyak godaan untuk membuka game misalnya dan seterusnya. Makanya setiap kali proses pembelajaran salah satu syarat itu kemarin yang disosialisasikan adalah anak harus membuka kameranya, sehingga guru ketika melakukan proses pembelajaran itu bisa melihat bahwa anak itu betul-betul mengikuti proses pembelajaran. Tapi memang ada banyak challenge, ada banyak tantangan terkait dengan hal tersebut. Nah, ini kalau kita melakukan proses secara
betul-betul apa yang disyaratkan pada proses pembelajaran online, maka anak tersebut tetap akan terpantau, dan seperti itu. Dan betul apa yang dia lakukan oleh Pak Haji Sultan adalah mendampingi dan melihat bagaimana anak kita melakukan proses pembelajaran dan melakukan peneguran-peneguran. Itu bagi saya itu sudah luar biasa. Ya, itu bagi saya sudah luar biasa proses pendampingan yang dilakukan, proses peneguran yang dilakukan kepada anak. Karena dengan kita melihat atau mengikuti proses pembelajaran jarak jauh, mungkin tidak sepenuhnya mengikuti ya dari awal hingga selesai ya, tapi paling tidak kita lihat, oh betulkah dia nih, main nih, kita memberikan teguran, jangan kau main, kan saya kira kamu lagi pembelajaran online, maka anak itu merasakan, oh yodi, ternyata orang tuaku melihat saya belajar dan menegur saya kalau saya salah. Nah, itu sudah salah satu cara yang dilakukan oleh orang tua untuk mengingatkan anak, ya, untuk mengingatkan anak ikut proses pembelajaran dengan baik supaya nilaimu bagus. Itu inti pesannya sebenarnya, seperti itu. Dan terima kasih saya ucapkan ke Pak Haji Sultan karena sudah melakukan proses tersebut ke anak-anak dalam ketika mereka melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu. Itu menjadi tantangan kita bersama, ongoing proses, Pak Haji. Nah, terkait dengan pembelajaran tatap muka, kita sebenarnya udah siap. Jadi SD Lawewu itu udah siap, bukan cuma Lawewu aja sebenarnya. Semua unit YPS itu sudah menyiapkan perlengkapan protokol kesehatan. Termogannya udah siap, hand sanitizer-nya udah siap, disinfektan udah siap, ruangan-ruangan kelas sudah diatur hanya 50% anak, ya, jadwal-jadwal pembelajarannya juga sudah diatur, tatap mukanya seperti apa dan seterusnya, tinggal disosialisasikan sebenarnya. Nah, mengenai apakah nanti akan dilakukan proses PTM, itu kita masih menunggu keputusan dari Sekum YPS, karena ini persiapan kami ini harus kita koordinasi atau kita presentasikan ke bagian IMT PT Vale. Ketika lampu hijau dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka nanti akan kami umumkan apakah proses tatap muka 100% atau 50% atau bagaimana. Apakah mulai dari SMA dulu atau langsung semua unit atau seperti apa, itu akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Tetapi yang harus kita pegang adalah saat ini masih masa pandemi, COVID-19, dan pembelajaran jarak jauh tentunya pasti akan berlangsung seperti biasa, sambil kita melihat perkembangan. Karena banyak juga orang tua yang concern dengan berita-berita bahwa karena munculnya banyak varian-varian virus baru ini, kemudian ada lagi muncul gugus klaster baru, klaster sekolah misalnya, ya, itu membuat mereka khawatir juga. Dan memang salah satu persyaratan anak bisa masuk pertemuan tatap muka itu adalah mendapat izin dari orang tua. Dan kalau orang tuanya tidak mengizinkan untuk ikut tatap muka, ikut belajar online, maka sekolah nggak bisa memaksa bahwa anak harus ikut tatap muka, ikutnya online. Makanya proses pembelajaran jarak jauh ini tetap akan dilaksanakan, sambil kita melihat kemungkinan-kemungkinan pembelajaran tatap mukanya seperti apa. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain? Saya lihat di kolom chat kayaknya ada ya. Baik, terima kasih Pak Lodi. Selanjutnya ini kita ke kolom chat dulu. Ada dari Ibu Ana ya. Maaf Pak, sekedar masukan jika bisa atau memungkinkan wali kelas, wapri, murid untuk lebih giat lagi menyelesaikan tugas karena kadang murid lebih peka jika wali kelas yang mengingatkan ketimbang orang tua. Oke. Kemudian ya langsung dijawab. Jawab dulu atau tunggu Ibu Stevi mungkin. Ya mungkin ya langsung ke Bu Stevi juga. Untuk bahan-bahan yang sering dipakai sebagai bahan tugas siswa yang jarang bahkan sulit didapati di toko-toko atau penjual lainnya di Sorowako, saya dan pengurus PTFA lainnya akan diskusikan hal ini. Wah. Sehingga bisa menjadi penyedia bahan tugas seperti yang dimaksud di atas. Wow. Memenuhi kebutuhan tugas-tugas siswa SDL khususnya. Terima kasih. Mantap. Baik. Ya, saya jawab dulu yang Ibu Ana Fauliana ya. Masukan bahwa wali kelas wapri murid untuk lebih giat lagi menyelesaikan tugas karena kadang-kadang murid lebih PK jika wali kelas yang mengingatkan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya Ibu Ana.
Dan saya mau pastikan bahwa orang-orang para guru melaksanakan apa yang Ibu Ana sarankan. Jadi mewapri anak ya yang tugas-tugasnya tidak selesai ya. Itu menjadi salah satu tupoksi Bu Ana untuk Bapak Ibu semua ketahui. Salah satu tupoksi dari guru adalah mulai dari perencanaan dari penilaian ya, penilaian pembelajaran ya. Jadi penilaian pembelajaran ini yang seperti yang saya jelaskan tadi panjang lebar dari poin 1 sampai poin 5 tadi gitu ya. Panjang lebar saya jelaskan, ketika anak tidak menyelesaikan tugas maka guru harus menghubungi atau mengingatkan anak tersebut bahwa tugasnya nggak selesai. Ketika tugas-tugas tersebut misalnya tidak juga disetor oleh anak kepada gurunya, maka jalan terakhir adalah mengkomunikasikannya ke orang tua. Jadi proses itu menjadi satu proses lingkaran yang berlangsung, siklus yang berlangsung berulang-ulang, ya, mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian. Itu siklus berlangsung, terus berulang-ulang, putaran-putaran ya. Ketika dia tuntas, ketika dia tidak tuntas, diingatkan untuk menuntaskan. Caranya apa? Tugas-tugasnya masuk dan seterusnya, harus masuk. Ketika tidak masuk, diingatkan. Ketika setelah diingatkan tidak masuk, misalnya ya orang tua dia yang diingatkan, dipanggil, ya, atau dilakukan parent teachers conference hour. Itu suatu proses yang terjadi berulang-ulang. Makanya proses ini, pelibatan ini itu diharapkan juga orang tua terlibat juga untuk mengingatkan ke anak-anak kita. Betul bahwa biasanya anak-anak kita melihat melihat wali kelas mereka atau guru mereka, apa yang guru-guru mereka sampaikan itu mereka akan ikuti. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ada juga anak-anak yang ditagih menyelesaikan tugas-tugasnya tapi nggak masuk juga gitu. That's why we are making this parent school conference. Itulah mengapa kita buat webinar ini atau conference ini, e-conference ini, supaya kita semua pihak ya, pihak sekolah, pihak orang tua, siswa ya juga sama-sama peduli terhadap ketuntasan belajar anak. Yang kedua, saya sangat berterima kasih Ibu Stevi udah langsung menjawab challenge dari Pak Haji Sultan itu. Ya luar biasa PTFA kita. Ya, terima kasih banyak. Bu Stevi, mungkin Bu Stevi bisa jelasin. Silakan Bu. Ini udah ada rencana untuk menjadi penyedia dan seterusnya. Biar lebih ini lagi Bu. Silakan Bu Stevi. Iya. Terima kasih Pak Haji. Ya, jadi mendengar keluhan salah satu orang tua siswa tadi, dan saya juga sebagai orang tua siswa memang merasakan hal yang sama. Ada beberapa tugas yang karena semuanya nyari ya, mungkin memang ada, tapi karena semuanya cari sehingga stoknya berkurang. Sementara tidak semua toko mungkin jual materi yang dimaksud gitu. Nah, kami sebagai PTFA yang memang tugasnya salah satunya mendukung kegiatan sekolah, ya bagaimana caranya untuk mencari solusi akan hal yang tadi disebutkan oleh Bapak Sultan ya. Ya, jadi seperti itu jawaban saya, usulan saya akan diskusikan ini dengan rekan-rekan inti dan pengurus PTFA lainnya. Semoga bisa lebih cepat direalisasikan pada saat kita sekolah offline, online maupun offline. Oke, terima kasih. Saya rasa itu aja, Pak Ludi. Terima kasih Bu Stevi. Terima kasih. Itu bisa menjadi salah satu alternatif yang sangat memudahkan kita semua. Terima kasih banyak Bu Stevi. Silakan saya kembalikan ke Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Stevi. Selanjutnya ini ada yang kita ke resen dulu Pak ya. Tadi kita sudah dari chat, kita ke resen dulu. Ada Bu Lina Jelante. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Lina. Selamat pagi Bapak-bapak, selamat pagi Ibu Ketua. Wah mantap, lincah. Itu namanya menjemput bola ya. Mantap. Keren memang Ketua PTFA. Menanggapi juga yang Pak Sultan, saya juga mau memberi saran. Pada dasarnya kalau misalnya dulu sebelum COVID itu, sebenarnya
paguyuban itu sebenarnya kan dulu sebelum COVID, Pak Lodi bisa juga dalam satu kelas itu mengumpulkan dulu, kalau nggak salah kita ada uang paguyuban. Dulu tuh sempat saya tuh berpikir begitu juga, maksudnya uang paguyuban itu kita kumpul dan ketuanya itu yang membeli bahannya ya. Dulu sempat berpikir begitu, cuman langsung COVID dan tidak terjadi. Tapi kalau ini saya rasa menjadi saran juga, tapi dari PTFA juga itu bagus. Itu aja. Terus yang kedua saya mau tanyakan Pak Lodi adalah itu kalau mereka tidak tuntas maka mereka akan mengulang, dan setelah mereka tuntas itu mereka mendapat nilai 75 ya Pak Lodi ya. Kenapa nggak 100 di situ ya Pak Lodi? Jadi mungkin itu aja, saya pengen tahu aja kenapa dia harus 75 di situ ya, padahal dia udah tuntas di situ ya. Kenapa nggak 100 ya Pak Lodi ya? Itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Lina. Saya langsung jawab ya Pak Edi. Silakan Pak. Betul yang pertama, betul yang dikatakan Bu Lina bahwa paguyuban itu menjadi bisa melakukan inisiatif seperti itu untuk pemenuhan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan tugas. Dan memang salah satu fungsi paguyuban adalah membantu program kelas sebenarnya. Ya, salah satu program kelasnya itu bidang kurikulum itu. Kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan pemenuhan perlengkapan-perlengkapan, nah paguyuban itulah nanti yang membantu. Caranya macam-macam, penggalangan dana misalnya, karena sekolah nggak bisa melakukan itu ya, untuk tingkat kelas, wali kelas juga nggak bisa melakukan itu. Tapi semuanya itu bisa digalang melalui paguyuban selama disepakati oleh pengurus paguyuban, gitu ya. Tapi tentunya tetap harus melapor ke ketua PTFA, karena kan ada koordinator kelas kalau nggak salah ya, di PTFA itu ya, di setiap level itu kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah ada penanggung jawab koordinator ininya, sehingga semuanya bisa terkoordinasi dengan baik. Dan seperti itu sangat memungkinkan terjadi. Cuman karena COVID ini ya, akhirnya semua yang pernah kita lakukan inisiatif sebelumnya langsung tiba-tiba blank gitu ya, tiba-tiba ya. Kayak kita mau dikasih kayak begini, kayak bila masih bisa nggak yang bikin yang kayak dulu? Sebenarnya masih bisa, cuman dialihkan saja secara online. Mindset-nya dirubah. Kalau tadinya offline, sekarang di offline kan misalnya, dan seterusnya. Makasih Bu Lina udah mengusulkan seperti itu, mengingatkan kita semua. Nah, yang kedua terkait dengan KKM. KKM, ya, yang pertama adalah kenapa dia tidak bisa mendapat nilai 100. Yang paling pertama tentu harus ada pembeda. Ketika anak menyelesaikan tugas penilaian misalnya, penilaian hariannya misalnya dengan langsung nilai 100, ya kan? Tentunya beda dengan anak yang tidak memenuhi ketuntasan, kemudian dia mengulang. Begitu ya. Artinya ketika anak menyelesaikan langsung tuntas, itu berarti tidak ada proses 2 kali lagi. Tidak ada proses pengayaan lagi, tidak ada proses pemberian remedial lagi. Karena itu pure dari proses awal hingga proses akhir ketika penilaian dilakukan. Sehingga dia mendapat nilai misalnya di atas nilai KKM gitu ya. Nah, buat anak-anak yang tidak tuntas, nilainya di bawah 75, tentu ada perlakuan lagi. Perlakuannya adalah apa? Itu pemberian remedial. Pemberian remedial artinya yang paling pertama guru melakukan proses pembelajaran lagi. Terutama ke KD-KD yang indikator KD yang dia tidak tuntaskan itu. Jadi diberikan penguatan lagi, pengayaan tadi lagi, diberikan penguatan lagi. Oh, untuk mendapatkan nilai, untuk mendapatkan jalan keluar seperti ini yang kamu harus lakukan, ini. Ingat ya dulu Pak Guru atau Ibu Guru udah menjelaskan bahwa caranya seperti ini. Itu diulang lagi, sampai dia paham, sampai dia, oh begitu Pak, ternyata Pak Guru, Bu Guru, iya begitu caranya, udah paham, udah siap nih lagi pengambilan nilai ulang, siap. Nah itu. Ketika dia mengambil nilai ulang kan tidak semua yang dia lakukan, hanya indikator yang dia tidak penuhi. Nah, berdasarkan itu maka nilai yang dia dapatkan itu adalah nilai standar, nilai tuntas KKM seperti itu. Nah, ini terjadi di semua sekolah. Jadi bukan hanya di YPS, tetapi di sekolah negeri juga seperti itu. Jadi aturannya sudah memang seperti itu. Ketika dia melakukan proses remedial, maka nilai yang dicapai adalah nilai yang diperoleh adalah nilai
ketuntasan minimum tersebut. Itu kalau untuk penilaian harian. Nah, bagaimana dengan nilai tugas-tugas? Nilai tugas-tugas harian ya Bapak Ibu ya, Bu Lina ya. Nilai tugas itu biasanya kalau anak misalnya diberikan tugas pertama, terus nilainya 5. Ya kan? 50 lah nilainya. Itu kan nilai mati banget gitu ya. Tapi ini kan tugas ya. Nah, biasanya guru itu memberikan tugas lagi, coba kamu kerjain ulang tugas ini. Diberikan juga, diterangkan ulang lagi dan seterusnya. Ini kan masih proses penilaian, bukan proses tugas ya, untuk memperkaya nilai ya. Terus diberikan tugas lagi, oke kamu kerjain tugas lagi ini ya. Ini soalnya agak beda, tetapi prinsip kerjanya sama. Iya Bu, saya kerjakan lagi. Jadi udah 2 tugas yang dia kerja. Nah, begitu tugas yang kedua dia kerja, nilainya 80, maka 80 itu yang diambil sebagai nilai tugasnya. Untuk indikator KD itu. Seperti itu kira-kira Bu Lina ya. Jadi makanya ketika misalnya anak kita diberikan tugas, sebenarnya itu adalah upaya untuk mengumpulkan nilai yang terbaik gitu untuk tugas-tugas harian ya, entah dalam bentuk PR, entah dalam bentuk pekerjaan sekolah, PS ya. Ketika ada tugas yang diberikan, maka anak kita, ayo kerjain kok supaya nilaimu bagus. Kalau dikasih lagi tugas, usahakan itu tugas yang kedua lebih daripada nilaimu yang pertama misalnya. Kalau dia masih dalam indikator yang sama gitu, Bu. Sehingga nilai-nilai yang terkumpulkan itu nilai yang terbaik semua gitu. Kira-kira gitu ya Bu Lina ya. Sudah bisa baik Pak Lodi. Ya. Pak Lodi, sebelum saya boleh satu lagi Pak Lodi, boleh, Pak Edi. Maaf saya agak melenceng sedikit bahwa kita tahu Pak Lodi bahwa pengumuman untuk masuk ke SMP kita, anak-anak kita ada 72 yang tidak lolos ya. Dan itu saya rasa dimulai dari nilai dari kelas 4, 5, 6, apa upaya dari SD Lawewu misalnya mengingatkan mungkin ya yang untuk level 4, 5, 6 setidaknya mungkin orang tuanya, ayo Ibu kita harus belajar karena nilai nanti itu diambil dari kelas 4, 5, 6 supaya maaf kita tidak kalah dari negeri ya, bukan maksudnya gimana ya, cuman hati seorang ibu sama ya Pak, Ibu kalau ada anak-anak yang nggak lulus itu hatinya gimana gitu. Nah mungkin jadi mungkin level 4, 5, 6 itu di-push. Jadi anak-anak kita itu angkanya bagus di situ Pak Lodi. Kalau misalnya aku jadi ini ya, agak melo gara-gara bicara ini. Sedih aja Pak Lodi. Jadi di kelas 4, 5, 6 itu bisa lah mungkin kalau misalnya dia mengulang gitu dikasih 80 atau 85. Terus nilai tugasnya itu jadi mungkin guru-guru kelas 4, 5, 6 itu loh yang push di situ. Jadi anak-anak kita yang di SMP itu bisa masuk semuanya gitu. Karena saya tahu dari guru-guru yang lain itu kalau di SMP itu yang bermasalah itu biasa misalnya nggak kerja tugas itu justru katanya yang dari negeri, maaf nih ya saya bilang gitu. Maksudnya ini antara kita aja. Mungkin secara sebenarnya mereka tuh bisa anak-anak kita karena cuman waktu mungkin di kelas 4 itu agak menurun daya belajarnya, jadi langsung ke ini di situ, padahal di situ yang diambil gitu. Jadi maksud saya guru-guru yang di level 4, 5, 6 minta tolong push anak-anak kita supaya anak-anak kita masuk ke jadi jadi nggak enak saya bicaranya. Terus terang saya jadi sedih aja kalau ada yang nggak lulus. Gitu aja Pak Lodi, Pak Edi, saya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Itu betul yang Ibu sendiri sampaikan. Nah, saya coba melihat dari 3 sisi ya. Saya lihat dari 3 sisi dulu. Nanti sisi PPDB terakhir deh. Sisi yang pertama itu dari sisi dari sisi sekolah, kemudian dari sisi orang tua dan sisi PPDB. Karena PPDB hal yang berbeda. Nah, betul yang Ibu katakan bahwa ketika anak kita atau ketika kita pihak sekolah melaksanakan semua siklus proses penilaian pembelajaran ini dengan baik, maka pencapaian ketuntasannya seperti yang Ibu Lina katakan. Ya, seperti yang Ibu Lina katakan bahwa nilai anak pasti baik. Ya, ketika tugas-tugas juga semua diselesaikan dan disetor, ya kan? Dan dikerjakan dengan baik, maka nilai-nilai itu pasti akan terboost gitu ya.
terangkat begitu ya. Nah, tinggal penilaian harian. Ketika penilaian harian dilakukan proses remedial, ya, pasti juga nilainya paling tidak 75 kan? Tetapi kalau dia tidak melakukan remedial atau lulus atau selesai langsung atau tuntas langsung tanpa proses remedial, maka itu kan pasti nilainya 75 ke atas. Bisa 80, 90, bahkan bisa 100. Itu kan? Nah, proses pencapaian nilai tersebut, itu nilai proses. Nilai proses yang dilakukan, authentic assessment tadi yang saya katakan, dari awal semester hingga akhir semester. Yang perlu komunikasi kuat antara guru dan orang tua, atau pihak sekolah dan orang tua. Seperti itu. Nah, sekarang kan Ibu Lina mewakili orang tua yang lain, kan udah mulai terbuka. Wih, seandainya begini dan begitu-begitu. Tapi kan dalam proses tersebut, banyak challenge, banyak halangan, ya, seperti yang saya paparkan tadi. Misalnya, diberikan tugas tambahan untuk memperbaiki nilai, tetapi tagihan-tagihan tadi itu tidak disetor. Misalnya, ya kan? Proses komunikasi, pemberitahuan oleh pihak sekolah ke orang tua, itu kan udah dilakukan, Bu. Itu bahkan saya selalu perintahkan ke wali kelas, buat catatan. Undangannya kapan? Screenshot kalau lewat WA. Simpan. Buat surat komitmen dan seterusnya. Surat komitmen itu dimaksudkan supaya kita orang tua itu juga berkomitmen melakukan langkah-langkah antisipatif ke anak-anak kita. Itu surat komitmennya lengkap loh. Kalau misalnya saya minta orang wali kelas untuk mengkomunikasikan ke orang tua. Tujuannya sebenarnya apa? Supaya mencapai ketuntasan tersebut. Nah, mari kita sama-sama nanti di tahun depan, semester depan, kita upayakan ini seperti yang Ibu Lina sampaikan tadi. Kalau ada misalnya, ya pastinya ada pengurus paguyuban ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Mari sama-sama kita diseminasi ini. Kita sebarkan ini caranya. Kan metodenya itu. 6 hal penting tadi itu. 6 hal penting tadi itu yang terputar-putar itu. Kalau kita sama-sama lakukan, saya yakin nilainya kita bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, dari orang tua. Dari sisi orang tua. Dari sisi orang tua, ya mari kita ubah mindset lagi. Saya tekankan lagi tadi, ubah mindset. Ketika wali kelas menghubungi untuk mengkomunikasikan sesuatu, tanggapin. Jangan tidak ditanggapin ketika dikirim WA berkali-kali berbusa-busa, nih capek, nih mau patah-patah nih jarinya nih guru kita, wali kelas kita, kirim WA, nggak ditanggapin. Terbaca tercentang biru. Tapi tidak ada tanggapan. Itu masuk semua laporannya ke saya. Wali kelas saya melakukan komunikasi itu ke saya. Bahkan saya sampai dalam posisi bilang, oke, kalau gitu undang, kasih tahu, sampaikan bahwa saya juga akan ketemu, saya juga mau bicara, mau ketemu. Jangan cuma sama wali kelas saja, sama saya juga. Seperti itu, udah sampai taraf seperti itu. Nah, ini tujuannya untuk apa sebenarnya? Tujuannya itu tadi, supaya ketuntasannya bisa kita maksimalkan. Ketuntasan belajarnya bisa kita maksimalkan. Begitu. Dan saya sangat bersyukur Ibu Lina itu melihatnya dari posisi yang memang saya mau jelaskan pada saat ini, Bu Lina. Itu yang pingin, namanya kan rencana pengembangan sekolah. Pengembangan sekolahnya apa ya dalam hal ini? Pengembangan kedisiplinannya. Tujuannya supaya apa? Supaya nilainya itu naik. Nilai ketuntasannya anak-anak kita itu lebih bagus daripada semester sebelumnya. Tahun ajaran sebelumnya. Makasih banyak loh Bu Lina udah sampai pada pemahaman yang begitu jauh itu. Nah, yang ketiga dari sisi PPDB. Nah, PPDB itu kan ada aturan mainnya sendiri. Walaupun nilainya anak kita itu bagus-bagus, tetapi kan ada kapasitas. Kapasitas SMP cuma menerima sekian orang, begitu kan? Nah, itu kan biar bagaimana cara mengukur itu kita melihat dari alat ukur itu. Nah, alat ukurnya mungkin nilai rapor tadi yang dari kelas 4 sampai kelas 5. Misalnya nilai kita tinggi-tinggi misalnya, kan tetap harus ada juga di rankingan gitu ya. Perankingan, tetap harus ada perankingan. Nah, perankingan ini tentunya dilihat siapa yang lebih tinggi, berapa kapasitasnya. Nah, berdasarkan perankingan tersebut udah kelihatan berapa yang masuk. Seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi concern kita itu adalah poin 1 dan poin 2 yang disampaikan oleh Ibu Lina. Itu menjadi concern kita dulu. Kita berusaha untuk mencapai
ketuntasan yang baik dengan cara itu memahamin dulu untuk hal penting tersebut. Bukan cuma pihak sekolah yang memahamin, tapi juga orang tua. Begitu Bu Lina. Hasil akhirnya itu tidak mengingkari proses. Itu saya pegang betul tuh. Hasil akhir itu proses yang baik itu tidak mengingkari hasil akhirnya. Begitu Kak Bu Irma? Itu begitu Kak bahasanya enggak? Hasil akhir tidak mengingkari proses gitu ya. Kalau misalnya proses komunikasinya tersendat-sendat, saya yakin nilainya juga pasti tersendat-sendat gitu. Tapi kalau proses komunikasinya berjalan dengan lancar, paling tidak anak-anak kita nilainya tuntas gitu. Itu Bu Lina ya. Thank you very much loh Bu. Semoga nanti Ibu juga bisa bersama rekan-rekan pengurus paguyuban lainnya. Makasih banyak Makasih loh Bu. Pak Lodi. Makasih Pak Lodi. Makasih Bu Lina, makasih. Pak Edi silahkan. Baik, terima kasih Pak Lodi. Di sini masih ada satu raise hand, kemudian juga masih 2 pertanyaan di chat. Apakah akan langsung dijawab? Ya, biar itu tiga terakhir aja ya. 3 terakhir ya. Ini berurut tadi di raise hand itu Bu Sophia Tandi karena waktu kita sampai 9.30 Pak ya? Iya, betul. Oke. Baik, nanti Bu Sophia Tandi, kemudian nanti 2 pertanyaan di Google Chat. Langsung ke Google dari raise hand dulu, silakan Bu Sophia Tandi. Ya, silakan Ibu. Ya, selamat pagi Pak Lodi dan Bapak Selamat Ibu. pagi. Orang tua siswa yang boleh hadir pada meet saat ini. Ya, tadi sih sudah cukup jelas dari penjelasan Pak Lodi dari beberapa pertanyaan yang diajukan. Cuman di pandemi sekarang ini memang banyak pertanyaan dan banyak kecemasan. Waduh, banyak banget. Menjadikan kendala buat kita untuk terus berusaha menjadikan anak kita lebih berkreatif. Betul. Saya pikir sampai saat ini anak saya kelas 2 sih. Cuman saya melihat tugas-tugas yang diberikan oleh guru sudah sangat membantu, memberikan mereka keberanian yang dulunya tidak ada disuruh video-video, sekarang kita harus melatih mereka berbicara di depan kita, dan itu ternyata memang susah. Hanya di depan orang tua saja dia susah. Harus mengeluarkan air mata baru bisa berhasil. Jadi itu adalah satu proses menurut saya susah-susah gampang. Tetapi usaha yang dilakukan guru selama ini itu sudah cukup bagus menurut saya. Nah, yang menjadi persoalan adalah orang tua. Orang tua. Jadi kalau dulu sebelum masa pandemi kita selalu banyak menyalahkan guru karena hampir separuh waktu anak-anak kita itu bersama guru di sekolah, mengerjakan tugas di sekolah, mengerjakan prakarya di sekolah. Nah, di masa sekarang semua itu orang tua yang akan handle. Jadi masa pandemi ini kalau kami sih memandangnya ada plus dan minusnya. Plus dan minus. Plus dan minus itu ada bagi orang tua karena di sini kita betul-betul melihat anak bagaimana mengerjakan sesuatu yang ditugaskan. Betul. Kalau saya mungkin anak saya tidak terlalu berprestasi dalam akademik, tetapi tidak juga membiarkan anak itu dibawa dari akademik. Yang kami tekankan adalah kejujuran. Betul. Kejujuran ketika mereka harus mengerjakan soal. Kalau sekarang Pak banyak kesempatan. Kalau mereka mengerjakan soal, HP di sebelah, lihat Google, jawaban bisa benar. Betul. Itu secara tertulis. Itu bisa sekali di masa sekarang. Dulu nggak bisa. Kalau kamu nggak siap di sekolah, dari rumah belajar, di sekolah menjawab pertanyaan, salah-salah. Kalau sekarang, di rumah, kamu mengerjakan soal, pasti bisa lirik-lirik atau tanya orang tua, dapat nilai bagus, masih tanda tanya menurut saya ya. Saya mengatakan itu karena saya mengalami. Tetapi saya selalu menanamkan kepada anak-anak kejujuran. Kalau kamu jelek nilai ya berarti itu usaha kamu. Kalau bagus puji Tuhan. Nah itu sih sebenarnya. Jadi kalau di masa sekarang anak-anak kita itu masih nilai akademiknya masih kurang, itu tanda tanya besar bagi pendampingan orang tua. Karena sangat banyak memfasilitasi kita untuk melatih anak untuk lebih mengerjakan tugas dan mengerjakan
soal. Ya. Tetapi kalau saya lebih menerapkan ke bagaimana anak-anak itu jujur dalam mengerjakan segala sesuatu. Betul. Pernah saya ada disuruh anak mengerjakan sesuatu, tapi dia menjawabnya, "Mama, saya jujur. Saya ditanya biasa membaca buku, saya jawab tidak." Nah, saya merasa, waduh, bagaimana ya caranya? Nanti dipikir, saya tidak suruh membaca. Nah, tadi saya lihat ada poin itu budaya literasi. Ya. Nah, yang menjadi pemikiran saya itu adalah bagaimana kerjasama kita orang tua dan guru supaya anak-anak itu niat membaca buku itu ada gitu loh. Karena sekarang itu masa teknologi, mereka lebih enak main gadget, Pak. Iya. Lebih nyaman menonton daripada mendengarkan kita. Betul. Lebih banyak memegang HP-nya daripada membaca buku. Kita sudah belikan buku, kita sudah belikan, deh ini bagus loh, Cak, ini. Tapi sepertinya tertarik mereka lebih melihat ke HP-nya. Nah, itu sih yang merupakan poin terpenting dalam kalau saya secara pribadi, bagaimana membudayakan anak-anak itu niat membacanya itu ada. Tidak hanya sebagai mengerjakan tugas online saja, tetapi betul-betul mencintai bahwa ya bukan hanya di gadget saja, tetapi melatih juga mereka berkreasi di prakarya-prakarya yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Betul. Mungkin itu dari saya, dan selebihnya mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Selamat pagi. Saya langsung saja tanggapi, Pak Edi. Karena menarik sekali, sebelum saya lupa ya, ada beberapa poin. Yang paling pertama, yang paling utama itu terkait nilai-nilai kejujuran, ya. Kemudian literasi, budaya membaca, kemudian kesulitan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh. Kejujuran itu menjadi nilai utama YPS. Yang paling pertama itu jujur. Ya, itu yang kita lakukan, itu yang disebut anak-anak setiap kali awal pembelajaran ya. 7 nilai utama IPS, jujur, tanggung jawab, dan seterusnya. Sehingga memang sangat penting anak kita untuk kita tanamkan nilai-nilai kejujuran itu. Ya, ketika anak kita menjawab dengan jujur sesuatu yang mungkin hal yang membuat kita merasa jujurnya anakku ini lugu sekali, justru itu satu nilai poin. Kita harus, mindset kita langsung harus berubah. Anak kita ini jujur banget loh, dan itu suatu hal yang positif. Jangan dianggap karena dia menceritakan hal yang tidak lakukan, itu menjadi sesuatu hal yang membuat kita shameful gitu. Padahal enggak. Padahal itu poin yang penting, poin paling pertama yang perlu untuk dimiliki oleh anak kita, yaitu kejujuran. Itu udah something wonderful gitu. Kalau anak kita bisa jujur. Hal-hal yang lain yang bersifat teknis itu kan proses yang kita lakukan sehari-hari. Tetapi untuk menanamkan karakter anak itu butuh waktu. Dan kalau anak kita udah mempunyai karakter jujur tersebut, salah satu value yang positif tersebut, itu tinggal kita memaintain sebenarnya. Kita maintain dalam kehidupan sehari-harinya kejujuran tersebut. Luar biasa. Yang kedua, ya, terkait dengan proses pembelajaran jarak jauh dan penguasaan literasi dan seterusnya, ya memang menjadi sangat sesuatu yang challenging selama masa pandemi ini. Kesulitan, iya kesulitan. Tapi kita sebagai makhluk yang punya akal budi, ya menjadi juga makhluk yang paling sangat bisa beradaptasi terhadap kondisi apapun di dunia. Itu manusia itu. Ya sehingga hal-hal yang menjadi kesulitan sebenarnya bukan lagi kesulitan, tapi sebuah challenge kita untuk melewatinya. Yakin dan percaya bahwa mungkin kita mengalami kesulitan di satu sisi, tetapi di sisi lain kita mengalami kemajuan yang begitu pesat. Misalnya Bapak Ibu mengalami kesulitan dan tantangan untuk mendampingi anak dalam proses pembelajarannya ya, mengerjakan tugas-tugasnya dan seterusnya. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu paham bagaimana pedagogik ya, atau ilmu pembelajaran. Paling tidak dalam ketika mengalaminya mendampingi anak. Wah ternyata sulit lah ya menjadi proses belajar mengajar itu ternyata gini ya.
gitu ya. Belum lagi yang kedua, misalnya pengembangan atau tanpa kita sadari skill teknologi informasi komunikasinya kita itu udah mengalami kemajuan begitu pesat dengan dipaksa dalam tanda kutip kita melakukan pembelajaran jarak jauh kan. Tanpa kita sadari kita udah menguasain tuh Google Classroom, Google Docs, Google Slide, Google Form dan seterusnya tanpa harus kursus kan. Syukur-syukur kalau PTFA bikin memfasilitasi kita semua Bapak Ibu bikin pelatihan Google Workspace for Education atau akun Google Workspace tersebut. Ada ilmu-ilmu lagi. Tapi tanpa proses pembelajaran itu pun kita udah learning by doing, udah nggak sadar udah bisa saya ternyata ya menggunakan gadget dan seterusnya tanpa diajar gitu. Nah, anak kita pun seperti itu. Anak kita pun tanpa diajar pun ketika melakukan proses pembelajaran daring ini itu dia udah tahu dan mungkin bahkan lebih cepat ya. Mungkin bahkan lebih cepat. Lebih cepat penguasaannya daripada kita selaku orang tua. Ya. Nah, sebagai orang tua kita kan harus mengarahkan anak kita. Misalnya karena terlalu sering menggunakan gadget itu materi digital citizenship. Kalau masih ingat waktu saya bawakan materi digital citizenship, salah satunya adalah bagaimana kita mendampingi anak bahwa dunia online itu kan begitu banyak macam-macam hal yang bisa mengancam mereka ya, bullying, cyberbullying dan seterusnya, data-data informasi anak kita itu bisa diunduh dan seterusnya. Nah, disitulah tugasnya kita orang tua untuk mendampingi anak, memberikan dia arahan, nak hati-hati buka ini ya, hati-hati buka itu ya, bukanya ini lebih bagus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika anak hanya suka memainkan game, maka perannya orang tua, misalnya membatasi jam main game dia. Boleh buka gadget tapi hanya untuk materi yang belajar aja, belajar membaca misalnya. Saya kasih contoh anak saya si Tiur itu di TK udah bisa belajar membaca karena dia buka gadget, buka handphone saya. Dan saya arahkan dia untuk aplikasi yang belajar membaca, mulai dari belajar mengeja sampai membaca dongeng-dongeng anak gitu. Dan dia udah lancar sekali membaca, bahkan udah bisa mengetik, udah bisa nulis bisa menulis di gadget, pakai dengan bahasa yang lumayan bagus lah untuk anak usia 5-6 tahun seperti itu. Nah, itu tugas kita selaku orang tua untuk mengawasin dia, jangan melulu main gadget, diatur. Kalau dia mau main gadget pada jam yang tidak disepakati, ya jangan. Kita harus konsisten untuk memberikan dia mainan tersebut. Tapi ketika diberikan ada aturan, kamu hanya bisa buka ini ya, kamu hanya bisa buka ini ya, nggak boleh buka ini loh dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa kita atur sebagai orang tua. Makasih banyak Ibu Vino atas masukannya luar biasa. Semoga ini bisa menjadi bahan yang sama-sama membangun kita. Maka area support yang harus Bapak Ibu perhatikan di area. Terima kasih Kak Didi. Terima kasih. Baik, Pak Lodi, kita masih ada beberapa pertanyaan, tapi tadi kesepakatan kita menjawab 2 pertanyaan. 2 aja langsung langsung saja disampaikan dua-duanya. 2 pertanyaan tersebut, ini dari Ibu Alicia Kaira. Maaf Pak, untuk pembelajaran bahasa Inggris waktunya 1 kali setiap pekannya dan sekaligus untuk anak kelas 3. Terkadang anak-anak ingin membaca atau menjawab karena terbatas waktu, jadi tidak semua anak kebagian. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini dari Ibu Jesi Haryani. Selamat pagi Pak, mohon maaf bagaimana misalnya jika ada nilai sikap C, tetapi di akademiknya si anak bisa dikatakan mampu. Bagaimana dengan kriteria kenaikan kelasnya? Terima kasih Pak. Baik. Ya, Pak. Sangat menarik. Baik, yang pertama terkait belajar bahasa Inggris. Nah, jam bahasa Inggris memang itu dalam 1 minggu itu 1 kali pembelajaran ya, karena dia kalau nggak salah berapaan itu. Tapi memang dia 1 minggu 1 jam pembelajaran, 2 jam ya, 2 jam pembelajaran ya. Nah itu di offline maupun di online. Nah kendala kita adalah di online-nya ini. Di online ini kendala kita sehingga tidak bisa semua subjek atau mata pelajaran kita bagi per kelas. Ya, kita bagi per kelas. Ini merepotkan karena ada jadwal dari guru-guru kelas untuk
materi-materi per subtema, sehingga disepakati di Singkole dan di Lawewu untuk mata pelajaran itu digabung dalam satu dalam satu sesi. Jadi tidak ada misalnya saya ambil bahasa Inggris itu nggak ada pelajaran bahasa Inggris di sesi ini untuk kelas 3A, ini kelas 3B, 3C, tapi digabung untuk semua kelas 3 untuk pembelajaran bahasa Inggris. Itu karena pembagian jadwal yang sangat terbatas pada pembelajaran online, seperti itu. Ya. Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Nah, terkait dengan misalnya banyak yang tidak mendapatkan kesempatan, terima kasih itu masukan yang sangat baik, itu akan kami catat. Maka tantangan bagi guru bahasa Inggris ataupun guru mata pelajaran yang lain adalah menerapkan proses atau teknik pembelajaran yang bisa mengadaptasi semua siswa pada detik yang sama melakukan kegiatan yang sama, seperti itu. Dan itu ada banyak metodenya. Nah, saya melakukan proses supervisi akademik ke semua kelas, termasuk kelas guru mata pelajaran. Ada beberapa yang memang sudah menerapkan itu dengan menggunakan berbagai macam aplikasi, ya seperti Mentimeter, atau menggunakan puzzle, atau menggunakan quizzes, dan seterusnya, dalam bentuk game malah, ya, atau word wall gitu ya. Itu dalam bentuk game di mana pada saat satu kali melakukan kegiatan ada latihan, ada tugas-tugas yang dijalankan dengan sangat fun gitu ya, sangat menarik gitu. Dikemas dalam bentuk permainan, tapi isinya ilmu, isinya materi pembelajaran, dan itu sangat disukai anak-anak. Saya perhatikan mereka sangat suka, sangat senang mengerjakan itu. Ya, tetapi memang ini masih berkembang ya, Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih atas masukannya. Di semester depan, semoga nanti akan lebih banyak kesempatan yang bisa diberikan ya ke anak-anak kita. Yang terima kasih. Yang kedua itu terkait, apalagi saya diingatkan kata kuncinya Pak Edi, yang kedua itu terkait apa lagi? Yang kedua itu terkait apa lagi tadi ya? Terkait dengan sikap, Sir, yang jika penilaian sikap. Iya. Walaupun akademisnya bagus, oke, tuntas semua Bapak Ibu, tetapi kalau perilakunya dapat C, dia tinggal kelas. Karena itu salah satu kriteria ketuntasan, kriteria kenaikan kelas. Begitu ya. Saya balik lagi. Nilai-nilai akademis bagus, sikap dan perilaku bagus, dapat A, tetapi kehadirannya 93%. Tinggal kelas. Itu. Jadi kalau satu saja tidak dipenuhi, dia tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Semua nilai kehadiran 95%, tidak ada nilai kurang, sikap perilaku A, tetapi ada satu nilai mati, nilainya 50 di mata pelajaran PJOK. Satu saja. Tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas misalnya kehadiran 95%, semua nilai tuntas, tidak ada nilai mati, sikap dan perilaku C, tinggal kelas. Nah, sikap dan perilaku C itu disebabkan oleh apa yang anak lakukan selama proses pembelajaran. Nah, selama proses itu tentunya pasti ada proses komunikasi. Ya kan? Proses komunikasi. Anak ini sudah melakukan sesuatu yang secara normatif, secara nilai-nilai norma itu tidak sesuai. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan aja apa misalnya. Tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan, norma sosial, norma agama, dan seterusnya. Itu bisa itu mendapat nilai C. Nah, prosesnya itu biasanya udah dalam proses tim disiplin, kedisiplinan, dan udah dalam proses yang dilakukan dalam beberapa waktu. Dan akhirnya sampai pada misalnya pembuatan atau tanda tangan kontrak
apa dan seterusnya dengan tim disiplin. Itu seperti itu. Jadi jangan melihat langsung tidak memenuhi syarat C. Itu C, mendapat nilai C itu ada prosesnya panjang. Sama aja dengan dengan nilai-nilai akademis tadi. Ya. Melalui proses komunikasi pastinya seperti itu. Oke, saya kira begitu. Pak Edi, baik, terima kasih. Oke, untuk beberapa pertanyaan, Pak Lodi mungkin nanti akan dikumpulkan kemudian dijawab dalam bentuk file ya. Iya, saya kira demikian. Baik, baik, dengan selesainya sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, maka demikian pula lah kegiatan School Parents Conference tentang peningkatan kedisiplinan siswa dalam menyelesaikan tugas dan penilaian harian. Semoga kegiatan ini semakin mendorong kita sebagai guru dan orang tua dalam meningkatkan kedisiplinan anak-anak. Dan kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi kita semua pada pagi hari ini. Sebelum meninggalkan meeting ini, mari Bapak Ibu kembali mengaktifkan kamera, kami akan melakukan dokumentasi sekali lagi. Silakan Bapak Ibu diaktifkan kameranya. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan mulai capture. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu. Oke, maaf. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dokumentasinya saya sudah ambil. Dengan selesainya proses dokumentasi, Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan ruang meeting pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Selamat pagi. Pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.